gimana caranya nih berhubungan dengan TV-nya tadi Iya, oke. bahwa kita kan nggak tahu orang-orang yang bakalan milih kita, masyarakat itu TV-nya apa. Kita hanya tahu TV diri kita sendiri. Politisi itu memang harus berkali-kali gitu. Iya, itu yang politisi asli. Kalau cuma sekali terus berhenti nggak jadi, itu nggak politisi. Itu berarti hanya mencoba. Bagaimana mereka bisa mencapai perwakilan mereka di DPRD itu, Bang? Iya. Bilang ke kelurahannya atau bagaimana? Iya. Assalamualaikum, saya Lydia dari Lunar Academy. Hari ini kita ketemu lagi dengan sahabat saya, Bang Satria. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemuan kita yang kedua ya, Bang ya? Yang kedua. Masih banyak teman-teman yang penasaran mengenai Steven. Iya. Ini bukan promo Steven ya, kebetulan ya. Tapi memang mesin kecerdasan ini apapun dia, dan kebetulan abang ahlinya, itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Bang ya. Iya, pasti aja. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana potensi baik itu sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan gitu. Dan itu bisa sebagai teman, bahkan sebagai pebisnis. Oke, betul-betul. Nah, sekarang hari ini kita mau bicara mengenai ini khusus spesial, kita bicara tentang politisi. Politisi. Nah, emang seorang politisi perlu gitu mengetahui Steven-nya apa? Perlu nggak sih, Bang, sebenarnya? Iya, kalau menurut saya sangat perlu ya. Jadi dia istilahnya kita tidak membuang banyak energi, bahkan menghilangkan stupid cost gitu. Iya, artinya kos-kos yang tidak diperlukan, artinya kos-kos karena kebodohan, kos-kos karena mungkin sesuatu try and error, coba-coba. Nah, kita mungkin dengan mengetahui mesin kecerdasan kita bisa lebih point to point, lebih lebih tepat sasaran sebagai seorang politisi. Dengan mesin kecerdasan tertentu itu dia bisa langsung membuat program-program sesuai dengan mesin kecerdasannya. Oke, itu kalau memang kita sudah jadi politisi. Kalau orang gitu yang baru ingin menjadi calon politisi, itu apa yang harus dia lakukan dulu, Bang? Ya, jadi sebenarnya politisi ini kan adalah bagaimana seorang yang bisa dipilih berkali-kali. Nah, jadi ketika dia sudah sekali terpilih, maka dia harus bisa menjadikan diri dipilih lagi oleh masyarakat pada pemilihan berikutnya. Oh gitu ya, Bang ya? Ya, jadi politisi itu memang harus berkali-kali gitu? Iya, itu yang politisi asli. Kalau cuma sekali terus berhenti nggak jadi, itu nggak politisi. Itu berarti hanya mencoba. Kalau politisi itu ya ketika dia calon, dia harus betul-betul bisa terpilih lagi gitu. I see gitu. Nah, kalau nggak seperti itu berarti dia hanya sekedar mencoba, kemudian menghilang dari dunia politik. Oke. Kalau dia mencoba terus dan terus, berarti orang lain tidak ada kesempatan dong, Bang, untuk itu kan bertarung. Kan bertarung, bagaimana orang lain juga harus bisa mengambil kursi itu. Gitu. Jadi itulah pertarungan tadi ya. Politik itu kan pertarungan bagaimana orang-orang bisa terpilih oleh masyarakat gitu. Boleh nanya nggak sih, Bang? Iya. Kata orang kan politik itu kotor. Iya. Nah, kotornya itu di mana sih, Bang? Apa dia harus ngepel? Ngepel kotoran orang lain, ada apa gitu, Bang? Nah, barangkali yang dimaksud orang itu adalah cara-caranya ya. Cara-cara orang untuk terpilih. Jadi itu lebih kepada di situ disorotnya. Mungkin dengan money politik, atau dengan ancaman, atau dengan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya itu dilakukan tidak dengan cara-cara yang sehat. Sebenarnya kalau demokrasi ini kan netral ya. Demokrasi netral adalah merupakan pilar demokrasi adalah partai politik, karena salah satunya keterwakilan masyarakat itu kan dipilih melalui pemilu adalah partai politik. Jadi politisi inilah yang mengisi ruang-ruang politik tersebut begitu. Oke. Saya setuju dengan pendapat sebagian orang, ahli juga, bahwa kita sebaiknya menjadi politisi yang baik, yang bisa nolongin orang juga melalui badan legislatifnya. Tapi kalau misalnya kita tidak, orang baik tidak ingin duduk di sana, berarti ada orang jahat yang ada di sana. Itu gimana tuh, Bang? Kayak ini. Kalau kita diedukasi. Motivasi orang untuk politik kan macam-macam ya. Jadi yang politisi itu adalah orang-orang yang bukan karbitan. Dia ditempa
dalam rentang waktu yang cukup panjang. Makanya biasanya ini oleh politisi itu adalah orang-orang yang memulai karir di kepengurusan partai. Gitu, dari mulai mungkin tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Jadi memang investasi lah, investasi waktu, investasi dana, investasi apa namanya segala kesehatan juga sesuatu yang memang dalam waktu yang panjang ditempa. Itu baru dia bisa menjadi seorang politisi yang memang mengerti dan tidak cuma sekedar tadi mungkin hanya sekedar untuk atau bisa menjajaki atau jabatan atau peluang-peluang yang mungkin tadi ya yang kalau nggak diduduki oleh orang yang baik ya akan punya, kan manusia ini kan memang ada yang punya niat baik, ada yang punya niat nggak baik kan gitu kan. Ya tadi kalau memang kita sudah berinvestasi politik, ya kita berharap kita menjadi politisi yang memang memperjuangkan aspirasi masyarakat begitu. Bang, ada kekhawatiran nih ya nggak? Teman-teman pasti juga ada banyak yang khawatir kalau kita berpolitik itu pasti banyak duit yang keluar. Ya duit pasti ya. Apapun itu dalam organisasi pastilah kita mengeluarkan duit. Berarti orang yang ikut berpolitik itu sudah harus selesai dulu urusan kebutuhan primernya. Iya, harusnya begitu. Jadi memang dia harus sudah menyelesaikan urusan dapur, urusan keluarga dengan dana-dana yang memang dia cari ya secara halal. Kemudian di samping itu dia juga berkoordinasi juga dengan kepengurusan bagaimana mengalokasikan dana untuk menjadi seorang politisi. Gitu. Nah, kalau nih Bang, misalnya ada pemuda-pemuda atau orang atau perempuan yang ternyata hebat, pintar gitu dan dia berkomunikasinya juga baik, tapi mohon maaf ternyata dananya kurang nih Bang. Dia bekerja, mereka bekerja, tapi hanya cukup untuk makan dan ngontrak gitu. Apakah orang-orang seperti ini disarankan juga ikut berpolitik Bang? Saya pikir memang politik itu kan pengabdian ya. Jadi kalau sudah selesai dengan urusan diri sendiri dan keluarga, baru kita melangkah ke pengabdian tersebut. Jadi saya pikir boleh belajar, tapi mungkin memang perlu waktu atau memang bisa mengabdikan dirinya di jalur kepengurusan. Jadi bantu-bantu gitu ya? Bantu-bantu dulu lah. Anak muda mungkin belajar dulu politik, kemudian juga tadi ada orang yang memang bagus itu coba mulai berorganisasi dengan masuk salah satu partai politik. Sekarang dia bisa mungkin mulai berkarir secara kepengurusan. Lama-lama kan kalau memang dilihat bagus, ya pikir para pemilihan politik juga akan memperhitungkan. Yang bersangkutan mungkin akan didanain untuk maju sebagai calon yang akan duduk di legislatif begitu. Memang pimpinan itu ya, dimana-mana kalau dia melihat kehadiran selalu karyawannya atau bawahannya itu lagi kemungkinan akan itu yang diprioritaskan. Betul, gitu. Karena orang pimpinan kan pasti ingin mencalonkan orang yang akan dipilih. Dan tidak semua orang yang punya kemampuan politik itu mungkin punya kelebihan dana. Nah, bisa jadi partai politik akan mendanai orang tersebut untuk maju. Kalau memang dia dikenal luas di masyarakat, punya kemampuan politik yang baik, kemudian juga keterpilihannya juga akan peluangnya cukup besar. Saya yakin pimpinan politik juga akan memperhitungkan itu. Jadi ada lah ya perhatiannya dari politik, dari pimpinan politik masing-masing gitu ya. Nah Bang, ada juga nih Bang, mohon maaf, di masyarakat itu kalau kita mau nyalak atau kita mau seriusan itu banyak sikut-sikutan antar teman-temannya sendiri. Itu gimana tuh ceritanya tuh Bang? Ya itu saya pikir itu normal ya. Normal ya Bang? Normal, karena memang setiap persaingan itu kan pasti ada pertarungan ya. Untuk memperebutkan sesuatu itu ada perjuangan. Sikut-sikutan ini kan tinggal memaknainya seperti apa. Kalau memang kita dikenal luas, auranya itu muncul sebagai politisi, masyarakat juga suka dengan kita membantu masyarakat. Saya pikir orang dengan segala cara bisa kalah dengan kemampuan kita itu. Jadi ya wajar saja ketika ada satu posisi, ada satu kedudukan yang mau direbut, orang sikut-sikutan itu sangat wajar gitu. Cuma tinggal kitanya bagaimana. Oleh karena itu kita harus punya investasi yang jangka panjang ini untuk menjadi seorang politisi agar terpilih di masyarakat. Nah,
teman-teman nih ya, mungkin ada kekhawatiran ya yang di masyarakat umum lah bahwa berpolitik itu kotor, politisi itu banyak yang jahat, memanfaatkan kepemerintahan, mempengaruhi pemerintah segala macam ya. Iya. Boleh nggak Bang, sejujurnya, apakah iya politisi itu di dunia nyatanya memang mempengaruhi pemerintah atau politisi itu sebagian dari pemerintah sendiri? Iya, jadi kalau secara dunia nyata ya macam-macam tadi pasti ada. Bagaimana seorang politisi manfaatkan kedudukannya untuk mengambil keuntungan pribadi, itu juga ada. Ada juga memang berjuang untuk masyarakat, ada memang untuk partai, jadi macam-macam. Kalau untuk berjuang masyarakat, apa yang dia perjuangkan misalnya? Ya pasti kan politisi ini kan kalau dia duduk di lembaga legislatif, DPR atau DPD kan pengawasan fungsinya. Bagaimana dia bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat, coba konkretkan Ya, misalnya. misal kalau sekarang masalah BPJS misalnya, itu kan masyarakat miskin sangat-sangat membutuhkan bantuan namanya PBI, bantuan penerima bantuan iuran. Nah, bagaimana dia memperjuangkan para pemilihnya yang memang betul-betul tidak mampu, itu bisa menjadi penerima PBI di kota tersebut, di kota, apakah kabupaten atau provinsi atau bahkan di nasional. Itu ada program seperti itu. Nah, bisa jadi memang sebagian orang tidak terlalu peduli dengan itu. Nah, gitu. Kalau sebagian orang tidak peduli dan hanya seseorang dua orang aja yang peduli, itu kan juga nggak akan goal juga Bang. Ya berarti dia akan menjadi idola masyarakat, dia bisa memperjuangkan masalah itu. Meskipun gitu. tidak digolkan oleh pemerintah. Enggak, artinya yang memperjuangkan itulah yang akan dipilih oleh masyarakat, begitu. Jadi memang seharusnya para politisi ini memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dia pilih. Apapun itu tadi, ada PBI, ada bantuan sosial yang lainnya, ada kayak bantuan sekolah, pembangunan jalan, pembangunan irigasi. Itu memang tugas dari politisi, memperjuangkan aspirasi masyarakat ketika membahas anggaran di DPR. Ini kayak gini nih misalnya ya, ada di suatu kampung atau desa yang jalannya belum ada aspalnya. Untuk menuju sana aja, naik motor aja, orang tuh harus didorong gitu motornya Bang. Nah, ini masyarakat ini kan mau ngeluh ke siapa, minta ke siapa gitu ya, bener nggak? Lalu bagaimana mereka bisa mencapai perwakilan mereka di DPRD itu Bang? Bilang ke kelurahannya atau bagaimana? Jadi kalau sistem politik kita kan semuanya itu kan ada dalam tahapan ya. Ada musrembang namanya, musyawarah perencanaan pembangunan. Nah itu kan dari mulai tingkat desa sudah dilakukan. Hanya saja memang karena keterbatasan anggaran, masing-masing desa kan berebut nih siapa yang akan nantinya dialokasikan dana pembangunan. Disitulah peran politisi. Apabila dia memang mengakar di masyarakat itu, di satu desa itu, dia yang akan mengawal dana pembangunan ini sampai dengan ke kabupaten. Dia ngawal ya. Iya, ketika pembahasan dia memperjuangkan ya. Tinggal nanti giliran aja siapa yang mau mengawal. Kalau memang yang lain nggak mengawal, ya berarti dia yang akan goal, yang akan dimasukkan dalam anggaran pembangunan di kabupaten tersebut. Iya. Bang, kalau misalnya gini, ada orang nyalek, tapi itu bukan kota kelahirannya atau kampung halamannya dia, itu boleh Bang ya? Ya asal memang masyarakat mengenal. Dia misalnya mungkin punya program-program yang cocok dengan masyarakat tadi, cocok programnya, dia tahu kebutuhannya, kan Bunda ini kan pebisnis juga kan. Pasti kan ketika melaunching produk itu kan melihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat, sama kayak politisi. Ketika dia akan melaunching dirinya di masyarakat, dia akan lihat apa nih masyarakat yang butuh. Misalnya apa mulai UMKM misalnya, mungkin ya bisa kita kasih modal awal, kita mungkin punya dana kasih modal awal, nanti itu akan menjadi yang bergulir. Mungkin pertama satu orang, ketika dia sudah berhasil nanti kita pindahkan ke orang lain dananya. Terus bergulir, nanti kan dia akan dikenal di masyarakat, walaupun dia nggak lahir di situ, tapi dia punya jasa yang diingin oleh masyarakat. Oh ternyata orang tersebut punya sesuatu yang bisa membantu masyarakat tersebut. Gitu. Bisa nggak, maksudnya gini, orang itu tidak terlalu terkenal di daerah tersebut, tapi dia mungkin
public figure, mungkin komedian, mungkin artis, dan dia tidak nyalon di daerah kelahirannya, itu masih bisa juga. Nah ini cocok nih, saya mau bahas tentang ada paling nggak 5 ya. 5 modal politik. Bang sambil ngopi ya Bang. Oh iya. Karena kopi dan politik itu berjodoh. Pas banget sama saya yang doyan kopi hitam lagi. Kita ngobrol sebentar. Sebentar ya. Silakan. Masih pahit kok Bang, kopi pahit. Iya ini justru supaya kita jangan terlalu ingat yang manis-manis saja. Jadi 5 modal politik ya. Yang pertama popularitas. Tadi kayak komedian, artis itu populer kan, tapi nggak cukup hanya populer, dia harus kedua adalah elektabilitas. Nah dia berarti setelah dia populer dia akan dipilih oleh masyarakat. Nah ini kan nggak gampang. Bisa jadi populer kan ada juga negatif. Sekarang sudah populer yang kasus itulah guru yang berakhlak itu kan, nah, itu juga populer, tapi kan negatif. Kemudian itu eligibilitas, artinya kemampuan dia setelah dia terpilih, dia punya kemampuan nggak untuk menjadi seorang politisi. Baru kondusivitas, gimana kondisinya masyarakat tadi, apakah dia bisa mengetahui kondisi. Baru terakhir adalah sumber daya. Sumber daya itu berarti dana, mungkin juga waktu, dianya sendiri punya kemampuan atau tidak, begitu sumber daya itu. Jadi 5 hal ini saling berkaitan, nggak cuma populer aja. Gitu. Jadi mesti ada tadi popularitas, elektabilitas, kondusivitas dan sumber daya, itu juga harus para politisi. Tidak hanya artis atau public figure aja ya. Betul. Mungkin bisa jadi ketika jadi public figure, mungkin sekali aja dipilih. Karena ketika terpilih, bisa jadi orang kan populer terpilih, begitu dia jadi nggak banyak nolong gitu. Nggak banyak berguna buat masyarakat gitu. Kalau kita ngetop public figure, kita artis atau kita terkenal, masyarakat nih udah tanda-tanda salah satunya memenuhi untuk bisa nyalek. Yang pertama bisa popularitas gitu. Tapi ya cuman ngetren dan populer doang ya. Ada 4 hal lain lagi yang harus kita miliki ya Bang ya. Kalau mau nyalek gitu loh. Salah satunya ada sumber daya. Tidak bisa dipungkiri, sumber daya itu termasuk dana finansial dan waktu. Itu tetap harus kita sediakan buat keadaan untuk berpolitik politisi. Bang. Nah, gimana caranya nih berhubungan dengan TV-nya tadi bahwa kita kan nggak tahu orang-orang yang bakalan milih kita, masyarakat itu TV-nya apa. Kita hanya tahu TV diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita cara memakainya untuk berpolitik? Justru politik ini yang dibutuhkan adalah apa mesti dijelasan dari politisinya, bukan dari masyarakatnya. Jadi saya misalnya, saya sensing. Nah, saya harus gimana nih? Nah, ini seorang sensing nih ya. Kalau di Stephen, ini dia itu lebih kepada memberi natura atau membangun infrastruktur. Nyahnyoh lah. Nyahnyoh apa sih Bang? Ringan tangan. Dermawan. Tapi cari yang tipping point. Kayak tadi misalnya Bung Red ini punya kemampuan UMKM, dia kasih modal masyarakat. Tipping pointnya gitu. Karena memang dia orang sensing ini kan memang bisa dikatakan hartanya banyak gitu. Jadi dia banyak aset. Kita kasih natura ke masyarakat. Ini bukan money politik ya. Pemberdayaan gitu. Jadi masyarakat dikasih modal untuk berusaha. Nanti kita gilirkan aja kalau sudah berhasil bergilir. Memang modalnya juga harus kita lihat ini memang cocok untuk dijalankan. Jangan juga kita hanya ngasih modal tapi nggak ngerti nanti mau diapain duit itu hangus hilang aja. Jadi harus ada edukasi dulu ya sebelumnya ya. Kita latih, lalu kalau mereka berhasil lalu kita bantu mereka untuk mengembangkannya. Dan itu bisa dipindahkan modal ke yang lain. Jadi dia berantai tular itu istilahnya. Itu kalau sensi. Kalau intuiting Bang. Kalau orang intuiting, jadi orang intuiting itu menghidupkan optimisme lokal. Orang intuiting itu seperti apa Bang? Orang intuiting kan dengan banyak ide. Makanya dia menghidupkan optimisme lokal dengan ide-ide yang kreatif.
Tuh, berarti gini, kalau calegnya itu adalah intuiting dan dia tidak mengenal daerahnya, masyarakatnya, berarti dia yang harus mengeksplor dirinya, betul. Menjadikan dirinya sesuai dengan intuitingnya dia. Iya, jadi misalnya masyarakat, kita lihat ada satu desa, oh ini bisa jadikan desa wisata. Nah, kan masih mungkin masih sangat rawan desanya, belum diapa-apain. Dia bilang, oh ini luar biasa nih idenya. Ya udah dia mulai bekerja, mengumpulkan masyarakat, kasih ide-ide lokal, kasih optimisme, gitu. Jadi kan berarti kan modalnya bukan hanya modal dari dia. Dia mungkin adalah modal sedikit, tidak seperti sensing kan, kasih modal utuh. Dia mungkin ya modal ide, kemudian dia datang ke sana, dia lihat semua ini bisa diapain. Mungkin ada satu sawah, misalnya sawah ya, bisa kita komunikasikan dengan ternak ikan di situ. Ada rumah makan di atasnya. Dan salah satu ide-ide orang intuiting memberikan. Jadi optimisme itu kita bangun di masyarakat. Iya. Itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah di setempat gitu. Bisa manfaatkan dan desa juga. Ya makanya dia mulai dengan dirinya, ide-idenya apa tuh? Dia baca dulu kondisi lingkungan, baru dia kasih ide-ide seperti itu. Gitu. Kalau yang feeling Bang. Kalau feeling ini ya. Saya soalnya feeling Bang. Kalau dia mau nyalep dia memperbanyak membangun hubungan atau bonding dengan konstituen. Hubungan? Iya, bonding ya, pendekatan. Kayak tadi Ngariung, kemudian maksudnya berkumpul ya? Berkumpul dengan masyarakat, sebanyak-banyaknya dia berkumpul. Kemudian ya mungkin dalam hal-hal yang sepele, mungkin nanti lean istilah orang Jawa bermalam tuh di ronda, di pos ronda. Jadi nggak mesti ada sesuatu ide apa gitu orang feeling. Yang penting dia dekat dengan masyarakat, bangun bonding aja. Gitu, membangun bonding nih. Iya, kedekatan. Berarti caranya dia adalah mengeksplor dirinya dia untuk bisa menarik perhatian masyarakat. Iya, jadi nggak mesti dengan ide-ide tadi seperti orang intuiting, dia dengan masyarakat dekat dan dicintai oleh masyarakat. Gitu. Jadi kalau masyarakat dia datang, masyarakat seneng, walaupun nggak bawa duit misalnya, udah bisa membahagiakan masyarakat. Ngopi-ngopi aja. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi, gitu. Iya, gitu lah. Jadi itu orang feeling membangun bonding dengan masyarakat. Masih ada dua lagi nih. Yang agak susah kalau menurut saya bukan susah sih ya. Kalau thinking itu kan orangnya perfeksionis, dia masih terus dia orangnya yang sangat disiplin segala macam. Itu gimana kalau dia berpolitik Bang? Ya memang kalau dari pengalaman saya di politik, orang thinking ini agak jarang terpilih memang. Iya, yang banyak itu orang sensing tadi, orang feeling itu sangat banyak dipilih oleh masyarakat. Jadi yang thinking itu pikir ulang juga ya. Tapi caranya bisa dengan gimana, memberikan alternatif sistem kelola pemerintah. Jadi kayaknya dia lebih cocok ada di belakang atau mendukung pemerintah. Lebih cocok seperti itu. Dia menjadi orang yang mengerjakan proyek pemerintah. Iya, bisa. Untuk perapihan, tata kota. Atau jadi politisi yang di partai membantu kawan-kawannya yang anggota legislatif. Begitu. Iya, kan tidak harus semua duduk di situ, tapi dia bisa menjadi bagian daripada itu. Tapi kalau dia mau terpilih, dia memang harus punya alternatif. Misalnya nih, mempermudah pengurusan KTP. Dengan dia memberikan ide berbeda dengan intuiting ya, tapi dia lebih pada tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan ya. Ini diperlukan juga Bang. Iya, diperlukan. Gimana caranya supaya kita proses KTP itu sejam selesai? Itu orang thinking coba kasih alternatifnya gitu, tata kelola pemerintah. Tinggal yang insting nih. Kalau insting dia itu karena dia mengalir. Bantu sana bantu sini. Ya, memberikan bantuan. Beda dengan sensing tadi ya. Kalau sensing kan dia tipping point. Kalau orang sensing mungkin lebih kepada banyak ya bantuannya itu ya lebih banyak, lebih sporadis gitu. Lebih masif begitu. Apakah juga berbentuk finansial atau tenaga biasanya? Bisa tenaga. Bisa misalnya dia membantu banyak hal di kampung itu. Pokoknya kalau ada kepanitiaan dia ngomong Tadi membantu masyarakat membuat KTP, tapi bukan sistemnya ya. Membantu masyarakat ke rumah sakit. Ngolek ya. Siapa yang mau bikin KTP gitu ya? Iya. Ngumpulin di tempat saya gitu. Misalnya orang sakit nih, dia bantuin bawa ke rumah sakit, dia bantuin gitu. Dengan tenaga lebih banyak atau dengan uang tadi ya lebih banyak lagi yang dia beri begitu. Bang, kalau misalnya nih orang mau nyalek, pasti kan dia mendekati orang-orang wilayahnya. Iya.
berapa lama, apakah dalam waktu sebulan, 2 bulan itu masyarakat bisa mengenal calonnya itu? Waduh, kalau bisa dari 3 tahun ya. Oh, 3 tahun. Nggak bisa ujung-ujung 3 bulan. Nggak bisa. Ya mungkin bisa, tapi dengan cost yang sangat tinggi. Akhirnya apa, mungkin bisa lagi ke money politik ya. Karena masyarakat ini kan walaupun memang ya di lapangan tuh adalah money politik ya, masyarakat belum milih orang yang memberikan uang. Tapi kalau kita memang dari awal lebih dulu datang ke masyarakat, mungkin 3 tahun atau paling nggak 2 tahun lah, paling dikit 2 tahun, masyarakat jadi dekat dengan kita dengan cara-cara masih bisa kenali gitu. Oh begitu. Iya. Jadi Bang, apa nih Bang saran Abang nih kepada para calon politisi juga? Apakah mereka harus ngetes dulu atau gimana Bang? Jadi saya sarankan tes dulu lah Steven. Karena kadang cara orang lain belum tentu cocok buat kita. Cara sensing belum tentu cocok untuk orang intuitif. Cara intuitif nggak cocok dengan orang sensing. Jadi kalau kita mengetahui mesin cerdasan kita akan lebih lebih langsung kepada program-program yang memang sesuai dengan kita. Kalau kita akan lelah, kayak saya harus menjadi orang sensi, pasti akan lebih lelah. Cara-cara seperti itu. Tapi kalau cara saya seperti tadi, orang intuitif, banyak ide itu, dan masyarakat juga melihat memang sesuai gitu. Aura itu kan kelihatan dari mesin cerdasan. Bapak ini bicara cocok. Misalnya orang sensing mau bicara ide, mungkin nggak ketemu di mana-mana. Ibu kasih bantuan nih, masih bicara ide seperti itu misalnya. Begitu. Udah nyata-nyata aja Bu. Gitu. Gitu. Kalau orang itu kan dia orang lain. Oh betul Bapak ini bilang, betul Bapak ini bilang. Jadi itu akan nyambung. Gitu. Kelihatan Bang ya. Kelihatan. Gitu. Jadi masyarakat itu akan melihat memang cocok sesuai dengan mesin cerdasan, dia akan melakukan hal seperti itu. Itu jadi para pemirsa, teman-teman semua, politik itu tidak berarti kotor. Justru kalau kita orang baik dan banyak orang baik tuh harus berpolitik juga supaya kebaikan itu bisa menyebar di seluruh negara kita sendiri ya Pak ya. Yang duduk itu harus orang-orang yang baik gitu, jangan justru orang-orang yang kurang baik. Ayolah berpolitik, tidak ada yang perlu ditakutkan asal caranya juga cara yang baik dan benar. Halal dan thayyib ya, bukan cuma makanan aja ya. Memang harus berkorban lah. Sesuatu itu tidak akan bisa diraih tanpa pengorbanan. Ya kita bisa ngumpulin duit juga untuk tapi bukan cuma politik ya. Untuk bagaimana kita menjaga pengorbanan kita di masyarakat dengan dana yang kita punya. Nah ada satu lagi nih Bang, mungkin masyarakat belum tahu dana reses itu apa Bang? Itu dana untuk konstituen. Memang pemerintah menyediakan dana reses untuk masyarakat untuk digunakan bagaimana dia bertemu dengan masyarakat di setiap periodenya. Ya makan-makan dengan masyarakat. Mungkin ada yang dibantu ke masyarakat. Jadi buat satu pertemuan. Tapi itu bisa masuk ke kantong sendiri nggak? Nggak bisa, itu buat masyarakat. Masyarakat. Pemerintah menyediakan dana reses untuk masyarakat agar para politisi difasilitasi bertemu masyarakat menampung aspirasi. Kan aspirasinya kan berkembang. Mungkin tahun ini butuh apa, atau depan butuh apa masyarakat. Jadi ketika dia habis dari reses, dia bisa membawa aspirasi itu kepada pemerintah untuk dimasukkan dalam anggaran. Memberikannya bagaimana Bang? Kan kalau kita makan-makan dengan masyarakat, terus uangnya bagaimana itu Bang? Dikasih ke kita juga berarti, atau dibayarin pemerintah? Pemerintah nanti menyediakan fasilitasnya, misalnya ada ruang pertemuan, ada makan-makannya. Biasanya memang ada panitia dari DPRD. Gitu. Ada staf-staf yang mengurus itu. Gitu. Mau kambing guling kah, mau bakar ikan kah, mau nasi kotak, itu disediakan oleh pemerintah. Udah paham semua kan ya? Terima kasih banyak Bang. Hari ini dapat pencerahan begitu berharga buat saya dan juga buat para pemirsa Lunar Academy yang lainnya. Ada pesan closing Bang? Closing sebagai masyarakat, kita juga harus melihat politisi yang betul-betul memperjuangkan masyarakat. Kemudian bagi kawan-kawan yang memang mau berpolitik, ya pilihannya partai politik kan banyak. Sebetulnya ada Gelora kan gitu. Masih di Gelora sekarang. Bisa kita sama-sama berjuang di masyarakat untuk bagaimana masyarakat lebih sejahtera ke depannya. Sukses ya Bang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di acara Lunar Academy episode berikutnya. Assalamualaikum.